Baiklah para pecinta trigonometri, kali ini kita masuk di pembahasan tentang identitas trigonometri. Pembahasan trigonometri di seputar identitas biasanya berputar pada masalah-masalah membuktikan, menyederhanakan, atau mengubah ke bentuk lain, ya, dan masalah yang berkaitan adalah menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, saya akan menguraikan pada bagian ini tentang menyelesaikan masalah trigonometri dengan melibatkan identitas trigonometri. Masalah trigonometri yang saya maksudkan itu ada dua hal. Yang pertama adalah menyederhanakan dan membuktikan. Dan yang kedua adalah menyelesaikan persamaan. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan semacam tips lah atau strategi-strategi yang mungkin bisa membantu para pecinta trigonometri dalam menyederhanakan atau membuktikan suatu pernyataan trigonometri. Ya, saya ambil masalah menyederhanakan dan atau membuktikan. Nah, kali ini saya mencoba mengangkat masalah misalnya begini. Saya ambil satu contoh, ya, mari kita perhatikan bersama, yaitu sederhanakan. Ya, sederhanakan bisa juga diubah menjadi tunjukkan atau buktikan. Ya, misalnya tangan pangkat 4 T dikurang 1 per tangan kuadrat T dikurang 1. Nah, kita perhatikan bersama bahwa kita jangan terburu nafsu untuk mencari atau mengidentifikasi pikiran kita, ingatan kita tentang rumus trigonometri atau identitas trigonometri yang berkaitan dengan tangan pangkat 4T atau tangan kuadrat T. Yang pertama kita lakukan adalah kita bisa meninjau ini sebagai satu bentuk aljabar. Ya, jadi perhatikan bahwa tangan pangkat 4T dengan tangan kuadrat T itu, ya, apalagi dikurangi 1, itu sepertinya yang bermain di sini adalah persoalan aljabar, yaitu menyederhanakan bentuk kuadrat, dalam hal ini kuadrat sempurna yang berkaitan dengan tangan pangkat 4T dengan tangan kuadrat T. Nah, sehingga kita tidak usah mencari apa itu rumus identitas untuk tangan pangkat 4T, tetapi kita uraikan ke dalam bentuk aljabar saja. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan bahwa tangan pangkat 4T ini dikurangi 1, kita uraikan menjadi dua faktor, ya, linear. Dua faktor, yaitu tangan kuadrat T dikurang 1 kali tangan kuadrat T tambah 1. Ini prinsip aljabar. Lalu dibagi dengan penyebutnya, yaitu tangan kuadrat T kurang 1. Nah, ini sudah kelihatan teman-teman sekalian bahwa bentuk lain dari tangan pangkat 4T dikurangi 1 itu sama dengan perkalian dua buah faktor, dua buah suku, yaitu tangan kuadrat T dikurangi 1 kali tangan kuadrat T tambah 1. Teman-teman boleh menguji apakah benar-benar sama bentuk di atas dengan bentuk di bawah. Jadi ini tangan kuadrat T kali tangan kuadrat T, tangan pangkat 4T, lalu perkalian tangan kuadrat T tambah 1, lalu negatif 1 kali tangan kuadrat T, itu saling meniadakan hingga akhirnya diperoleh tangan pangkat 4T dikurangi 1. Nah, kelihatannya bahwa ruas pada pembilan dan penyebut memiliki faktor yang sama.
dalam hal menyederhanakan, ya boleh kita saling menghapus atau mencoret ini. Kita coret karena memiliki faktor yang faktornya sama. Jadi tinggallah menjadi tangan kuadrat T tambah 1. Nah, ketika bentuk ini sudah tidak bisa kita mainkan secara aljabar kelihatannya, maka kita boleh mengaitkan ingatan kita apa bentuk identitas yang sederhana dari tangan kuadrat T tambah 1. Nah, ingatan kita akan melahirkan bahwa ini sama dengan tangan kuadrat T, ya, atau kita pakai tanda sama dengan saja ya supaya lebih connect bahwa yang atas dengan bawah itu sama. Sama dengan sekan kuadrat T. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa lihat bahwa ternyata tangan pangkat 4T dikurangi 1 per tangan kuadrat T dikurangi 1 itu sama dengan sekan kuadrat T. Nah, itulah bentuk sederhana dari permasalahan pertama ini. Jadi agak kelihatannya mudah kan kita menggunakan identitas trigonometri dalam menyelesaikan masalah-masalah menyederhanakan atau membuktikan. Oke. Contoh kedua, jadi contoh kedua adalah boleh saya tampilkan lagi ya hal yang lain. Ya, saya ambil yang kedua. Nah, contoh kedua adalah kira-kira seperti ini. 1 ditambah cos T kali kosekan kuadrat T ditambah kosekan T kali kotangan T. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika kita melakukan penyederhanaan pada langkah pertama, biasanya itu kita tidak langsung menerapkan identitas yang terkait, identitas trigonometri yang terkait. Tetapi yang kita terapkan adalah prinsip-prinsip aljabar, menfaktorkan, mencari faktor-faktor yang sama dan seterusnya, menyederhanakan dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita lihat ini, kita tulis kembali 1 ditambah cos T yang kita lihat secara aljabar adalah suku kedua atau ruas kedua yang memiliki faktor yang sama, yaitu kosekan. Jadi kita boleh keluarkan dari tanda kurung kosekan T, tinggal di dalam kosekan T dikurangi kotangan T. Mengapa? Karena kosekannya sudah keluar. Nah, sepertinya ini sudah bentuk sederhana secara aljabar. Oleh karena itu, kita tinggal ubah secara identitas dari kosekan T atau kotangan T. Kosekan T itu sama dengan 1/sin T kali 1/sin T. Begitu kalau Anda tidak terbiasa dengan bekerja dengan kosekan, sekan, kotangan, boleh Anda kembalikan ke identitas dasar, yaitu bentuk sin, bentuk cos, dan bentuk tangan. Nah, dikurang kotangan T itu adalah cos T per sin T. Nah, sehingga dapat kita sederhanakan lagi secara aljabar. Ini akan menghasilkan, ini sama-sama berpenyebut sin T, sehingga yang di luar kurung ini akan menjadi sin kuadrat T menjadi 1 dikurang cos T. Ya kan? Nah, hasilnya 1 dikurangi cos T dengan 1 tambah cos T itu boleh didekatkan.
Nah, didekatkan menjadi 1 dikurang cos T dengan penulisan seperti ini. Ya, nah sekarang secara aljabar ini adalah bentuk kuadrat ya yang menghasilkan 1 dikurang cos kuadrat T. Ya, dikali 1/sin kuadrat T. Hasilnya adalah 1 dikurangi cos kuadrat T itu adalah secara identitas sin kuadrat T dikali 1/sin kuadrat T. Nah, ini bisa dicoret ya karena pembilang dan penyebutnya sama sehingga hasilnya 1 ya teman-teman, 1. Jadi kelihatannya bentuk yang rumit ketika disederhanakan hasilnya adalah 1. Nah, itulah 2 contoh ini mewakili bagaimana kita membuat strategi dalam menyederhanakan atau membuktikan suatu bentuk permasalahan trigonometri. Untuk permasalahan yang melibatkan menyelesaikan persamaan trigonometri akan saya jelaskan pada video berikutnya. Kali ini saya hanya menampilkan bagaimana menyederhanakan atau membuktikan bentuk-bentuk trigonometri. Silakan teman-teman sekalian di subscribe agar bisa mengikuti permasalahan kedua berikutnya, bagaimana strategi atau hal-hal kritis yang perlu kita perhatikan di dalam menyelesaikan persamaan trigonometri. Demikian teman-teman sekalian, semoga membuat kita lebih mudah memahami trigonometri. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya.